Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pada siang hari ini? Luar biasa. Tetap dalam keadaan luar biasa, sebab kita tahu bahwa selama kita hidup, kita punya Tuhan Yesus yang memberkati, yang menyertai, dan tentunya pasti akan menolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Amin. Siap menyembah Tuhan pada sore hari ini, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur dalam nyanyian kita di tempat ini. Sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Di minggu yang pertama Tuhan, di bulan yang baru, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu baru dan tetap setia menyertai setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur di tempat ini, sebagaimana kami ada Tuhan, kami boleh hadir kembali beribadah, dan saat yang terbaik ini Tuhan, kami rindu untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ini syukur kami Tuhan Yesus untuk segalanya yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, kami percaya ada pertolongan Tuhan yang selalu ajaib dan Tuhan nyatakan bagi kami yang percaya kepadamu. Ini kami di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Ini syukur kami Tuhan, penyembahan kami. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Sama-sama saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Ku sadar tak semuanya Tuhan, semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Mari percaya saudara di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, rencanamu bagi yang terbaik Tuhan sediakan adalah yang terbaik. Sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan ini Tuhan, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang
untukku. Mari bersama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, hatiku Tuhan, oh, memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Engkau yang merindukan Tuhan, sambil angkat tanganmu katakan, aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang Kau ada untukku. Kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar musik menyembah Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan Yesus. Bawa kami dalam rancangan-Mu Tuhan, memasuki bulan yang baru, bahwa kami melihat perbuatan-Mu, pertolongan-Mu yang Kau janjikan. Haleluya. Hanya hati yang tetap percaya kepada Tuhan kami serahkan, kami berikan di hadapan Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan yang percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat. Kalau hari ini mungkin keadaanmu mengecewakan saudara, tetap percaya sama Yesus. Katakan dengan iman saudara, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sambil bangkit beri bersama-sama gereja Tiberia sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, hatiku tetap Tuhan, hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh yang ku mau, aku tak dapat sekalipun kenyataannya Tuhan, atas kenyataan hidup, tapi aku mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Mari berserah, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus Kristus Tuhan. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Mari katakan, oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
namun hatiku Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Benar Tuhan, Engkau ada selalu dalam hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, benar Tuhan, Allahku yang ku sembah, bersamaku Tuhan. Oh haleluya. Apapun masalahmu, mari putuskan siang hari di hadapan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat bahwa Yesus telah menolong kita, saudara. Haleluya, haleluya. Ku bermasmur Tuhan. Jangan tahan dirimu siang hari ini, saudara. Angkat tanganmu, suaralah bernyanyi bagi Tuhan. Tetap percaya, haleluya. Kau besar, kau dahsyat. Yang lemah dikuatkan siang hari ini, yang sakit Tuhan jumpai disembuhkan. Mereka yang datang pada siang hari, mereka gak pernah dikecewakan. Sekalipun ku tak melihat semua rencanamu, yang ku tahu Yesus baik. Amin, amin, amin. Tiga-tiga langit terbuka siang hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Mereka datang, mereka menyembah, mereka mendapat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Ku bersyukur Tuhan dalam nama-Mu, dalam hadirat-Mu. Ku berdoa, gak ada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin hari-hari ini gak sadar bahwa Tuhan selalu menolong hidupku. Hari-hari ini mungkin mulai kecewa, mulai lupakan kasih Tuhan yang begitu besar. Ampuni kami Tuhan. Siang hari ini di mana kami kembali diingatkan bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini terjadi karena kasih Tuhan yang dahsyat. Kau baik Tuhan. Saat teduh di hadapan Tuhan, saudara, berdoa, mengucap syukur. Dalam ucapan syukur selalu ada kuasa dan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Pandang Dia dengan iman, katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat. Atas kenyataan ini Tuhan, namun
Namun aku mau tetap Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, sekalipun Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup ini Tuhan. Bangkitkan imanmu siang hari ini. Berdoalah, menyembahlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oh, yang percaya berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Mari nyatakan, walau ku tak dapat berharap, sebab di luar Yesus semuanya mengecewakan. Hanya Engkau Tuhan yang terbaik kami tahu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandangmu. Kau ada untukku. Aku percaya Kau bersama dengan kami Tuhan selama-lamanya. Bersama Yesus kami terima kemenangan dari surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan syukur kami datang Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur kami menantikan kebaikan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Come on, yeah! Kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Come on, yeah! Sing it! Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Kembali suku mana go? Ku dapatkan dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, come on! Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus
cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. 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 Biar kita meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang memberikan nyanyian baru atas setiap kita. Amin. Pada hari ini kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Dia cinta semuanya. Hey. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Lebih semangat lagi kita puji Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Ayo sekali jemaat Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Ayo jemaat Tuhan saja sama-sama nyalakan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Suara lagi, haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Berikan tepuk tangan
Silakan duduk bahwa secara kasih Tuhan Yesus. Maka sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang kita terkasih Bu Pendeta Darnati Pariaji dengan tema kesetiaan. Bagaimanakah orang yang setia itu? Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Banyak orang yang dapat melakukan kebaikan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi kesetiaan seseorang tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang pendek. Seseorang dapat dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Jadi setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Orang yang setia adalah yang tetap melakukan kesetiaannya di sepanjang waktu, walaupun dalam berbagai situasi ataupun posisi tetap konsisten, berpegang teguh pada kesetiaan dan tidak pernah lupa. Dan orang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, kita harus disiplin berlatih sehingga kita dapat melakukan dan berlaku setia. Bangun manusia roh kita dengan firman Tuhan sehingga memancarkan kasih. Dan yang kemudian seseorang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya memiliki integritas yang baik dalam hidup, yang dibangun dari kerja keras yang teruji. Begitu juga orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mempertanggungjawabkan hidupnya pada waktu kedatangan Tuhan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Kemudian yang dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat. Orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan dan positif dan optimis. Karena sadar akan rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan tahu bahwa Allah juga turut bekerja bagi hidup kita untuk kebaikan. Dan puji nama Tuhan Yesus, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala sidang kita yang terkasih Bu Pendeta Darnati Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala sidang yang terkasih Bu Pendeta Darnati Pariaji pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 dengan tema untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus. Roma pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjuang tidak jatuh di dalam dosa, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua di program pesta kerajaan sorga, hidup di bumi seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roma kedua, untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus yang pertama, selalu intim dengan Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 10-17. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Dalam kondisi apapun, jika kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Tuhan Yesus selalu menerima kita apa adanya. Cara kita bukan cara Tuhan. Solusi kita bukanlah solusi Tuhan. Yang kedua, kita katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Yohanes 6 ayat 9. Percayalah mujizat Tuhan masih ada untuk kita. Jangan pernah menganggap kita tidak penting. Kita itu penting di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan apa yang ada pada kita, agar kita katakan pada Tuhan apa adanya kita. Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Mari kita katakan kepada Tuhan apa adanya kita dan apa yang ada pada kita. Kita bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan melalui apa yang ada pada kita. Yang ketiga, mengucap syukur selalu. Yohanes 6 ayat 11. Di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan akan terjadi. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Mari kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Seberat apapun masalah kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya, hadapi semua dengan ucapan syukur, sehingga kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan bisa terjadi pada kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari.
belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sambut kebenaran firman Tuhan dalam ini. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jadi doa kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan. Aku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu bahwa kami punya banyak tantangan masalah dalam kehidupan ini, tetapi ketika siang hari ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus, kami punya satu keyakinan yang pasti bahwa bersama Yesus pasti ada berkat, bersama Yesus pasti ada mujizat. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut lagi, karena kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya kami dengar firman-Mu, bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Mereka yang datang hari ini dengan sakit penyakit, dengan segala beban berat, pulang dari tempat ini bawa sukacita sorga karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pada siang hari ini kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya tahu memang ini jam siang saudara, tetapi saya percaya siapapun yang hadir di tempat ini pasti dengan sukacita. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Coba saudara lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Supaya kita sadar bahwa manusia bisa saja mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Dan saya juga mengucapkan gongsi facai buat yang merayakan, karena saya lihat di sini hampir semua orang Tionghoa. Ya, ada Tionghoa Siantar kayaknya. Ya. Tetapi saudara, saya cek ternyata yang disebut dengan gongsi facai itu artinya semoga kita bertambah makmur. Biarlah itu jadi doa saya untuk setiap saudara, ditambah engkau juga panjang umur, sehat selalu, keluarga hidup rukun dan damai, dan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan siang hari ini saudara, kita mau buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayat favorit banyak orang Kristen, bahkan saya yakin kalaupun kita nggak buka Alkitabnya kita sudah hafal. Ya, tapi hari ini izinkan saya memandang ini dari sudut pandang yang berbeda. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, termasuk yang ikut ibadah secara online, tinggi-tinggi. Kalau nggak ada angkat tangan juga boleh.
Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Saudara, tolong bantu saya baca apa judul perikop Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Saudara, gini, sejujurnya kalau orang baca Mazmur 23 tapi belum pernah punya pengalaman hidup bersama Yesus, maka bacanya pasti biasa. Tapi engkau yang sudah punya pengalaman yang indah bersama Tuhan, maka cara baca Mazmur 23 pasti dari hati. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua, kita baca bergantian. 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, 2, ya, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4, sebab gadamu dan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba lihat lagi ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Sama-sama bilang mengikuti aku. Kalau saudara ngerti konsep ini, maka kita harus paham orang Kristen nggak mungkin ngejar-ngejar berkat. Yang paham katakan amin. Kenapa? Karena kebajikan dan kemurahan yang akan ngikut kita. Artinya begini, kita yang ngejar-ngejar berkat atau berkat yang ngejar kita? Berkat yang ngejar kita. Siapa kita? Orang-orang yang setia, orang-orang yang taat sama Tuhan. Maka percayalah, seluruh kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, Mazmur 23 ini ditulis oleh seorang raja yang namanya Daud. Saudara tahu kapan dia tulis? Justru bukan waktu dia lagi di istana, enggak. Dia tulis ini ketika dia lagi dikejar-kejar oleh raja sebelumnya namanya Saul. Di mana dia tulis? Ditulis di dalam sebuah gua namanya Gua Adulam. Ketika dia dalam tempat pelarian. Ini pelajaran buat setiap kita Bapak Ibu. Ketika engkau menghadapi tantangan masalah, kita punya 2 pilihan. Engkau mau terus mengeluh dalam kehidupanmu, atau engkau tetap memilih untuk memuji Tuhan. Maka saya sering katakan begini ya. Mengeluh tidak akan menambah apapun dalam kehidupan kita, cuma kerutan di wajah. Tetapi kalau kita terus memuji Tuhan, maka ada perkara ajaib terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Dan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah fase kehidupan orang beriman. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen akan melewati 3 fase ini. Dan kita akan pelajari. Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja slide yang pertama, ayat 1, 2, dan 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah, sama-sama bilang, gembala. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 1, 2, 3 semuanya serba enak. Maka fase yang pertama dalam kehidupan orang Kristen ini yang saya mau bilang, fase kelimpahan berkat. Fase apa? Kelimpahan berkat. Tapi tolong begini saudara, jangan salah paham. Saya sering bilang, banyak orang Kristen kalau ngomongin berkat, itu ngomongin selalu uang aja, uang saja. Karena kalau saudara ngomongin berkat hanya sekedar uang, saya takut kita nggak nyambung. Karena bagi saya, berkat bukan hanya ngomongin uang. Terlalu cetek kalau ngomongin berkat sekedar uang. Tapi saya percaya kalau engkau masih bisa lihat anak-anakmu, istri, suamimu hidup dengan sukacita, walaupun uang juga nggak banyak-banyak banget, saya bilang itu pun berkat Tuhan. Kalau di sini ada single parent, Anda masih bisa membesarkan anak-anakmu seorang diri sampai jadi sarjana semua, saya bilang itu pun berkat Tuhan.
Berkat Tuhan itu juga termasuk kalau Anda disakiti, Anda masih bisa tetap membalasnya dengan senyuman tulus. Saya bilang itu pun berkat Tuhan. Dan saya percaya setiap kita selalu diberkati Tuhan. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kamu pasti diberkati. Bilang. Ya. Ngomong sama yang barusan ngomong, bilang, makanya jangan khawatir. Bilang. Iya. Kalau sadar kita diberkati Tuhan, saudara, hidup ini tidak mungkin khawatir. Nggak mungkin. Tetapi kan pertanyaannya, siapa orang yang bisa mengalami berkat-berkat Tuhan? Ini loh. Ayat 1 dibilang, Tuhan adalah apa? Coba kita ngerti konteksnya. Yang siap belajar anggukan kepala. Saya tahu memang kadang-kadang berat belajar Alkitab siang-siang. Iya. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Lah kalau Tuhan gembala kita, ini siapa? Cuma ada 2 pilihan. Kambing atau domba. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita ini domba. Saudara, lihat ya, domba itu beda dengan kambing. Sama-sama bilang, domba beda dengan kambing. Bilang. Iya, saudara. Domba itu, ya dari makanannya sudah beda. Kambing itu lebih suka daun-daunan, domba rumput-rumputan. Kan begitu. Ya, makanya Tuhan adalah gembalaku, takkan kurangan aku, ia membaringkan aku di rumput. Ya, padang rumput yang hijau. Saudara, kalau kita ini adalah domba, domba itu sadar bahwa dia tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Sama-sama bilang sadar. Nggak mungkin, kenapa? Karena domba itu sangat lemah. Makanya saudara lihat, salah satu ciri khas domba itu kulitnya, bulunya sangat tebal. Ya. Karena bulunya sangat tebal, maka dia kalau jalan hampir tidak bisa lihat ke depan. Pasti lihatnya ke bawah. Nah begitu dia jalan, gara-gara sering lihat ke bawah, kadang-kadang beloknya kejauhan. Makanya saudara, gembala pada saat itu punya tongkat kayak begini. Nah lihat tuh tongkatnya. Tongkat yang ujung pertama itu bulat itu tujuannya untuk apa? Untuk kait leher domba, supaya kembali ke jalan yang benar. Cuma kadang-kadang kalau dombanya nyasar kejauhan, nah ini dia. Domba yang sering pergi jauh-jauh, maka ujung yang satu lagi itu, yang seperti tongkat, tujuannya untuk apa? Untuk mukul domba. Supaya domba itu bisa masuk dalam kumpulannya. Maka saudara, pernahkah saudara mendengar ayat dalam kitab Wahyu yang berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Tetapi saudara, ajaran Tuhan kita penuh dengan kasih. Nah, yang kedua yang harus saudara tahu, ketika domba itu dipukul, Anda nggak bisa pukul badannya. Kenapa? Bulunya begitu tebal. Lalu di mana kita bisa pukul domba? Bagian mana? Yang bagian tubuh yang paling jarang, paling jarang bulunya. Pas saya lagi khotbah pagi-pagi tadi di BS, dia bilang kepala. Itu namanya toki. Di bagian mana? Kaki. Kaki itulah yang paling sedikit bulunya. Dan kalau pukul domba nggak bisa pelan-pelan, harus agak kencang. Makanya seringkali ketika lagi pukul domba, kakinya patah. Begitu kakinya patah, maka tugas gembala yang ini, slide berikutnya, coba lihat yang tadi. Nah, gambar yang tadi. Nah, tugas gembala apa? Dia ambil dombanya, dia gendong. Itulah. Jadi yang digendong itu adalah kakinya patah. Makanya kadang-kadang ada bapak-bapak Kristen yang bilang begini, aduh Pak Pendeta, setiap kali saya lihat gambar ini, saya tersentuh. Setiap kali saya lihat domba kecil itu yang digendong oleh Tuhan Yesus, saya seperti berasa saya yang sedang digendong Tuhan. Dia lupa, domba yang digendong adalah domba yang paling nakal. Tetapi saudara yang terkasih, saya percaya selama kita berjalan bersama Tuhan, maka berkat pasti mengikuti setiap kita. Sama-sama bilang, saya pasti diberkati. Tetapi isunya orang Kristen bukan itu. Kenapa? Gembala sidang Tiberias, Ibu Pariaji sering bilang begini, dalam ketaatan pasti ada berkat. Yuk sama-sama kita ulang, dalam ketaatan pasti ada berkat. 3, 2, ya. Dalam ketaatan pasti ada berkat. Boleh lihat slide berikutnya. Kenapa begini? Karena Tuhan melihat hati. Berkat tanpa adanya ketaatan dan ketundukan akan menjadi sesuatu yang berbahaya dan mendatangkan
kehancuran. Saya kasih 2 contoh gambar di situ. Yang pertama yang sebelah kiri, raja yang lagi kejar-kejar Daud, namanya siapa? Saul. Ya, kurang diberkati apa dia jadi raja Israel? Tetapi karena tidak taat, tidak tunduk, makanya membawa kehancuran. Sebelah kanan, ini sudah jelas. Orang paling kuat. Bahasa Indonesianya apa? Simpson ya? Samson apa Simpson? Nah, gitu. Samson itu saudara yang terkasih, dia punya kekuatan, cuma gara-gara tidak tunduk, tidak taat, bisa membawa kehancuran. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, tunduk dan taat, bilang. Iya, sudah harus tunduk dan taat. Kenapa? Karena kalau tanpa ketundukan, ketaatan, berkatmu itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Ya. Maka dasarnya ketundukan dan ketaatan. Hanya saja, saudara, untuk tunduk dan taat kadang-kadang tantangannya itu adalah orang-orang sekitar kita. Ya kan? Saya sering katakan, waktu Anda pertama kali rajin gereja, saya mau katakan tidak semua orang senang, betul kan? Waktu Anda lagi rajin-rajinnya ibadah, enggak semua orang senang kan? Enggak. Ya. Bahkan saudara yang terkasih, ketika engkau lagi rajin-rajinnya ibadah, ada banyak orang juga yang sindir. Tetapi saudara, ini yang saya bilang, terserah orang mau ngomong apa, karena kita tidak diciptakan untuk supaya kita berkenan kepada manusia, kita diciptakan supaya kita berkenan sama Tuhan. Amin. Contoh. Saya berapa kali kasih contoh ini. Kalau zaman dulu kita sebutnya orang gila, cuma sekarang nggak boleh sebut orang gila kan? ODGJ. Nah, saya ambil contoh orang gila. Bapak Ibu, saya mau tanya, ya, kenapa Anda menyebut orang gila itu sebagai gila? Bapak Ibu, itu kan barusan pertanyaannya. Mohon dijawab. Kenapa kita sering kali menyebut, oh dia gila, ini zaman dulu, kalau sekarang kan nggak boleh bilang gila. Tapi kalau zaman dulu kenapa kita bilang gila? Karena beda dengan yang lain kan begitu. Iya kan? Beda dengan yang lain. Kenapa? Mungkin rambutnya nggak disisir, pakai baju kebalik, ya, baju dipakai di kaki, celana dipakai di badan, misalnya begitu. Ya, ketawa sendiri. Kenapa kita sebut dia begitu? Karena beda dengan yang lain. Betul? Sekarang saya balik ceritanya. Apa yang terjadi kalau seluruh orang di dunia ini, mereka semua pakai celana di badan, baju di kaki, rambut nggak pernah disisir, ketawa-ketawa sendiri. Cuma Anda yang pakai bajunya normal, cuma Anda yang ketawa kalau ada yang lucu, cuma Anda yang rambutnya disisir dan mandi tiap hari. Saya mau tanya, yang gila siapa? Siapa yang gila? Kita. Kenapa? Beda dengan yang lain. Nanggap? Kalau Anda beriman biasa-biasa saja, maka ya tidak ada bedanya dengan yang lain. Tapi kalau Anda sampai beriman sampai orang bilang, lu mah gila lu. Yang lain begini masa nggak mau ambil kesempatan? Saya bilang iman Anda sudah di jalan yang benar. Kenapa? Karena kita taat walaupun tidak ikut dunia, selama kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan membela setiap anak-anaknya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa orang paling beriman dalam Alkitab? Jawabannya adalah, hampir semua sepakat namanya adalah, bukan Gary Tengger, bukan. Abraham. Saudara masih ingat umur berapa dia punya anak Ishak? 100 tahun. Sudah tunggu-tunggu sampai 100 tahun akhirnya punya anak yang ditunggu-tunggu. Anak perjanjian itu. Saudara baca, nanti baca, kalau boleh tampilin bagus juga. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, setelah ditunggu-tunggu, Allah mencoba Abraham. Katanya, persembahkanlah anakmu, kan begitu? Saudara buka Kejadian 22 ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan sama Abraham? Ya. 2 kata pertama saja, tolong bacakan ke saya. 2 kata pertama dalam Kejadian 22 ayat 3. Ini kita adu cepat buka ayat. Kejadian 22 ayat 3. 2 kata pertama. Keesokan, Pak Bu lihat semua ke depan boleh? Lihat. Sudah ditunggu-tunggu anaknya berapa tahun? 100 tahun dia baru punya anak.
Begitu punya anak, Tuhan bilang tolong persembahkan anakmu ke bukit tanah Moria, dan persembahkan sebagai korban bakaran. Saudara tahu apa yang dilakukan sama Abraham? Taat. Tahu dari mana? Keesokan harinya nggak mikir panjang dia jalan. Contoh, Anda sudah doa, Tuhan, saya mau supaya saya besok punya mobil. Ya, saya doa supaya punya mobil. Sudah 10 tahun Anda doa sama-sama doa puasa. Akhirnya mobilnya hari pertama nyampe. Tiba-tiba pas Anda nyampe itu mobil, pas lagi Anda doa, ada suara bilang gini, anakku, bawalah mobilmu itu ke Gunung Sari. Persembahkanlah itu. Saya mau tanya, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Oh mohon maaf, jangan-jangan salah dengar. Iya kan? Ya kenapa? Kalaupun Anda ambil mobil itu, tiba-tiba Anda kasih ke persembahan, kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau tanya, orang sekitar akan ngomong apa? Aneh. Betul kan? Tetapi ini yang saya mau bilang saudara, bahwa ketaatan kita sama Tuhan itu kadang-kadang akan dipertentangkan dengan orang lain. Tetapi ingat bahwa ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan akan mempertontonkan dengan luar biasa berkatnya yang luar biasa bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan, taruh di dada dan bilang begini, saya diberkati sempurna, saya sehat, panjang umur dalam kuasa Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau ngomongin fase yang pertama mah enak saudara, karena kalau ngomongin berkat semua pasti senang. Kita masuk ke dalam fase yang kedua. Slide berikutnya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tadi dalam rumput yang hijau, sekarang lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Di hadapan lawanku. Berarti ada apa? Ada lembah kekelaman, ada orang-orang yang musuhi kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa merasakan fase yang kedua. Fase apa itu? Pendewasaan. Dan pendewasaan Tuhan kadang-kadang melalui tantangan dan masalah. Tetapi ini kata kuncinya saudara. Boleh slide berikutnya? Lihat ya, lihat. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan. Saudara, dalam bahasa asli itu katanya bukan hidangan. Hidangan itu seakan-akan makanan begitu kan? Bahkan dalam bahasa Inggris tidak disebut dengan makanan juga, disebut dengan table, meja. Dalam bahasa Ibrani ya, dia menggunakan kata sulhan, siapkan tenggorokan karena habis ini saya akan minta saudara untuk ngomong bahasa Ibrani. Sulhan, S bukan Z, kalau Z nama orang. Sulhan, 3, 2, ya. Sulhan itu, saudara, adalah kata yang sama dipakai di bait suci, sebuah meja tempat taruh roti untuk perjamuan. Engkau menyediakan, kalau saya ganti dengan bahasa asli, engkau menyediakan sebuah meja sajian untuk perjamuan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku, kemenanganku penuh melimpah. Mudah-mudahan saudara nangkep ini ngomongin apa. Karena saya percaya orang yang selalu hidup dalam perjamuan bersama Tuhan, orang yang diurapi adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tapi Pak Bu, saya mau tanya, kalau orang bilang lebih dari pemenang, syarat utama Anda menang apa? Ulang. Syarat utama Anda bisa menang, syaratnya apa? Ya? Apa? Apa Bu? Pak, bukan saya sering bilang, kalau saya tanya mah jawab saja. Jangan pikirkan jawaban saudara benar atau salah karena tidak menentukan masuk surga atau neraka. Apa syarat utama orang bisa menang? Gini loh Pak Bu, ini kan jemaat di sini kan ada 55.000. Kalau saudara jawab, apa? Saya pun nggak dengar. Tapi saya simpulkan, syarat utama orang bisa menang apa? Harus ikut pertandingan. Harus ada lawannya. Jadi bagaimana engkau bisa menang? Engkau harus ikut dalam pertandingan imanmu. Ya, harus bertanding.
Dan kenapa domba itu harus diurapi dengan minyak? Karena domba itu punya dua musuh yang paling berbahaya. Coba lihat slide dulu. Saya coba teman. Yang pertama serigala, sudah jelas. Dia yang selalu mengincar. Tetapi saudara, ada salah satu musuh yang tidak terlalu terlihat. Namanya adalah nasal fly. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lalat hidung. Lalat itu kalau dia tempel di hidung domba dan dia akan bertelur di situ, telur itu akan menghasilkan cacing. Nah, itu namanya nasal fly, lalat hidung. Lalu bagaimana caranya supaya domba ini tidak didatangi oleh nasal fly ini? Harus diurapi dengan minyak. Jadi minyak diurapi kepada domba supaya dijauhkan dari segala yang buruk. Dan kalau engkau ngerti kebenarannya bahwa engkau yang diurapi minyak, artinya tidak ada sesuatu yang buruk yang dapat menjamah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Makanya saudara, ini akan nyambung dengan Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak anggur tidak boleh dirusakkan. Artinya Anda dan saya, mau ada lawan besar di hadapanmu, mau ada tantangan, mau dalam lembah kekelaman sekalipun, percayalah engkau akan tetap baik-baik saja karena tangan Tuhan yang kuat menyertai orang-orang yang diurapinya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Ya. Inti utamanya saudara, pendewasaan. Pendewasaan. Siapa di sini yang nggak pernah punya masalah, lambaikan tangan. Ya. Ada? Semua punya. Karena kalau ada yang tunjuk tangan tadi, saya mau undang ke depan, saya mau doakan dia supaya punya. Karena kadang-kadang Tuhan mendewasakan kita melalui tantangan dan masalah. Betul ya? Tuhan mendewasakan kita. Dan kalau ada orang yang punya tantangan masalah, saudara, saya mau bilang bahwa itu hal yang biasa. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, biasa aja, bilang. Contoh ya, contoh. Bapak Ibu pernah pas lagi makan terus tiba-tiba lidahnya kegigit? Pernah? Kok bisa? Lidahnya lidah siapa? Giginya gigi siapa? Kok bisa lidahnya kegigit? Kecuali suami istri dia lagi ketuker gigi palsunya. Saya maklumin kalau itu. Tapi lidah sendiri, gigi sendiri, betul kan? Tapi ada nggak di sini yang gara-gara lidahnya kegigit lalu dia berdoa sama Tuhan, gara-gara lidahku tergigit, maka mulai hari ini saya berjanji saya tidak akan pernah mau makan lagi. Nggak ada kan? Kenapa Anda tetap makan walaupun pernah lidahnya kegigit? Karena itu hal yang sama-sama bilang biasa. 1 Korintus 10:13. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang sebab dikatakan apa? Karena itu ia tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, sama-sama bilang masalah itu biasa. Biasa saudara, kadang-kadang masalah malah mendewasakan setiap kita kok. Ya, mendewasakan. Dan kalau ada tantangan, ada masalah, harusnya orang Kristen makin dewasa. Apa beda utama antara orang Kristen anak-anak sama dewasa? Ini kata kuncinya. Yang masih anak-anak gampang ngambek. Contoh, biar saudara lebih nangkep. Siapa di sini yang orang tua punya anak di bawah 5 tahun, lambaikan tangan. Oh banyak. Di bawah 5 tahun. Apa yang terjadi pas lagi Anda lagi ke Indomaret, tiba-tiba anak Anda di depan kasir dia lihat Kinder Joy. Terus dia nangis teriak, "Mama, Kinder Joy." Di bawah 5 tahun ya. Saya mau tanya sejujurnya, wajar nggak? Wajar. Namanya juga anak-anak. Kalau dia ngambek, wajar. Apa yang terjadi bapak-bapak umur 45? Ya, di depan kasir Indomaret dia teriak sama istrinya sambil ngambek minta Kinder Joy. Ya. Tapi ini yang saya mau bilang,
kadang-kadang usia tidak berhubungan langsung dengan kedewasaan. Kita boleh jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, tetapi jangan-jangan kita masih jadi orang Kristen yang gampang ngambek. Padahal kalau kita ngerti bahwa tantangan masalah itu seharusnya mendewasakan setiap kita. Makanya seorang ilmuwan namanya Alexander Graham Bell, dia pernah bilang begini, ada satu kata yang kurang nih. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun terkadang kita terlalu lama melihat dan menyesali pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak sadar ada pintu lain yang terbuka. Saudara, ketika engkau menghadapi tantangan, menghadapi masalah, kalau engkau sadar bahwa yang menjagamu adalah Allah Israel, maka engkau tidak akan pernah takut. Kuncinya di mana? Ada nggak yang Mazmur 23 yang kasih saya kasih tanda merah? Di sini. Lihat ya, perhatikan semua ke depan baik-baik. Ayatnya tetap di 4, saudara. Coba ulangi bersama-sama saya. Ayat 1 tadi bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kurangan aku. Ia membaringkan aku. Sama-sama bilang iya. Ayat 2 dan ayat 3, Daud memanggil Tuhan dengan sebutan iya. Pak, Bu, yang namanya iya, itu kalau dalam bahasa Indonesia, orang ketiga tunggal. Betul? Oke. Contoh. Bu, tahu nggak tentang satu orang namanya Yohanes? Dia tuh orangnya begini. Dia orang ketiga tunggal. Orangnya di sini enggak? Enggak. Namanya orang ketiga tunggal. Oke. Coba lihat ayat 4. Ketika Daud menghadapi tantangan masalah, dia menyebut Tuhan bukan dengan sebutan iya. Dia menyebut Tuhan dengan sebutan Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku. Engkau itu orang kedua tunggal. Artinya apa? Waktu masa-masa kelimpahan, Tuhannya orang ketiga, lagi nggak di sini, gitu kan kurang lebih. Tetapi ketika menghadapi tantangan masalah, ini yang Daud tulis dalam kitab Mazmur ini, engkau harus lebih intim, engkau harus berkomunikasi, engkau menyediakan hidangan bagiku. Kalimatnya berubah menjadi orang kedua tunggal, orang yang di depannya. Ketika engkau menghadapi tantangan masalah, Pak, Bu, harusnya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Harus makin dekat dengan Tuhan. Ya, harus lebih dekat. Saya pernah kasih contoh begini Bapak Ibu, ini kejadian bertahun-tahun lalu. Ada momen di mana saya waktu itu sedang keluar kota, waktu itu ke Medan seingat saya. Saya naik pesawat, di kanan saya yang dekat jendela ada anak usia 15-an tahun. Nggak bisa bahasa Indonesia, saya ngobrol sama dia bahasa Inggris. Lalu di sebelah kiri saya itu duduk seorang pramugara, tapi sedang tidak bekerja pada saat itu. Singkat cerita saudara, itu kapal pesawat itu turbulence. Turbulensinya 2-3 menit. Hanya untuk info, 2-3 menit turbulensi di udara itu lamanya minta ampun. Tergoncang, dan itu pesawat penerbangan malam. Waktu goncangan pertama, saya tetap tenang. Kenapa? Pendeta harus tetap cool. Goncangan kedua, saya sudah mulai naikkan doa Bapa Kami. Goncangan makin keras, saya masih tetap cool. Sampai-sampai pramugara di samping saya, ini pramugara ini, cuma dia lagi nggak aktif, lagi nggak kerja maksudnya. Sampai-sampai dia teriak. Bapak Ibu tahu kalau sampai pramugara teriak, maka itu turbulensinya sudah cukup kencang. Tetapi saya tetap cool, tapi hati cenat-cenut. Ya. 3 menit berlalu, lampu di kabin sudah mulai menyala lagi, sudah mulai agak tenang. Yang saya mau cerita adalah ada anak di samping saya. Saya ngobrol-ngobrol sama dia panjang lebar. Lalu saya tanya, kenapa kamu pas lagi turbulence tadi? Dia sama sekali nggak panik, dia tetap kayak nyalain lampu, dia baca buku. Buku atau baca apa, santai. Sekali lagi saya tanya, jangan-jangan kamu udah sering naik pesawat ya? Dia bilang, enggak, biasa saja. Atau jangan-jangan kamu nggak ada rasa takut? Enggak, biasa saja. Lalu kenapa selama tadi masa-masa turbulence, masa-masa di mana ada goncangan, kamu tidak ada rasa takut? Dan jawaban dia membuat saya tertawa pada saat itu, tapi membuat saya berpikir sampai sekarang ini. Dia bilang begini, kenapa dia tidak takut? Dia bilang,
because the pilot is my daddy. Karena pilotnya bapaknya dia. Makanya karena pilotnya bapaknya dia, mau ada goncangan besar sekalipun, dia nggak khawatir. Kenapa? Dia tahu siapa yang kendalikan pesawat itu. Pak, Bu, kalau engkau tahu siapa yang kendalikan hidupmu, maka engkau tidak akan takut. Engkau tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kendalikan hidup kita. Kita akan baik-baik saja. Makanya saya suka lagu lama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin di apa? Di setiap saat hidupku tetap ku rasa tak. Kenapa saudara? Tuhan yang mimpinku, tanganku dipegang, hati serah, tanganku di. Saudara, gini. Kalau kita masih bisa boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, percayalah bukan karena kekuatan kita, karena kita lemah. Ada banyak orang yang menghadapi masalah seperti kita, pada akhirnya memilih menyerah. Tapi kalau kita masih boleh tetap berdiri kuat sampai detik ini, semua tidak lain tidak bukan, karena Dia begitu baik bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya baik-baik saja, karena saya punya Yesus. Itu sebabnya saudara menghadapi tantangan masalah sekalipun, engkau akan tetap baik-baik saja. Semua orang punya masalah, tetapi tidak semua orang punya Yesus. Hanya orang-orang yang mengakhirinya dengan Yesus yang akan melihat kemenangan, berkat dan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Fase 1, fase 2 ini bisa berganti-gantian saudara. Bisa berganti-gantian. Tetapi fase yang ketiga ini tidak mungkin bergantian. Fase yang ketiga, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada akhirnya nanti kita orang Kristen akan masuk ke dalam fase yang ketiga yang disebut dengan kekekalan. Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sama-sama bilang, sepanjang masa. Ya. Dan saudara, saya sering katakan sesuai dengan apa yang diucapkan terus oleh Gembala Sidang Tiberias, bahwa kita bersama keluarga jadi warga sorga. Jangan pernah mau selamat masuk sorga sendirian. Bawa anggota keluargamu dalam doa supaya mereka dimenangkan. Doakan mereka, doa. Ya saudara, doa, bawa mereka dalam doa. Saya sering bilang begini, kalau saudara mau doakan anggota keluarga, doanya begini doanya. Tuhan, jumpai mereka dalam doa-doa mereka, supaya Tuhan boleh tunjukkan siapa yang punya kerajaan sorga. Doa. Makanya saudara, saya sampai sekarang ya, saudara tahulah kalau saya di sosial media itu kan sering ngajar tentang Alkitab. Ada banyak sekali orang yang ingin mengajak saya berdebat. Baik dari kalangan Kristen sendiri, baik non-Kristen. Berulang kali saya diajak debat. Saya, Bapak Ibu, lebih baik saya dibilang penakut, lebih baik saya dibilang bodoh, daripada saya harus ikut berdebat. Kenapa? Bagi saya menang perdebatan itu tidak penting. Bagi saya ya, bagi saya jauh lebih baik saya kalah debat, tapi saya bisa menangkan jiwa. Kenapa? Karena saudara lihat, visi misi gereja kita dari dulu gak pernah berubah. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Artinya kita kabarkan kabar baik, bukan permusuhan. Ya saudara. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita yang percaya Yesus pasti punya rumah di sorga. Sama-sama bilang, saya punya rumah di sorga. Ya. Dan saya sering bercanda, saya bilang begini, kalau ada orang yang meninggal, saya ibadah penguburan, saya bilang, pas orang meninggal, pas kebetulan, ini dalam konteks ilustratif, kalau ada orang yang meninggal, pas kebetulan hari itu genteng terakhirnya dipasang. Ya, dia punya rumah di sorga. Saudara yang terkasih, kita percaya kita semua punya rumah di sorga.
Rumah kita luar biasa. Jangan pernah mau kehilangan yang kekal demi sesuatu yang sementara. Ya, jangan mau. Ya. Yang percaya punya rumah di sorga, lambaikan semua tangannya. Amin. Sama-sama bilang, saya punya rumah di sorga. Ya, yang percaya rumahnya sebentar lagi jadi, lambaikan tangan. Saya kayaknya masih agak lama. Ya. Tapi mau agak lama, mau cepet, tapi kapanpun kalau Tuhan sudah panggil kita, kita siap. Dan kita akan pergi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu kita punya rumah di sorga. Dan biarlah setiap saudara yang hari ini hadir, sebelum nanti kita nyampe ke sorga, saya doa, nanti ketika sangkakala bunyi di akhir zaman, saya lagi gandeng tangan istri dan anak-anak saya lihat semua jemaat Tiberias lengkap semua. Amin. Dan satu saat nanti saudara, kita juga akan pesta dalam kerajaan sorga. Sebelum nyampe di sorga, maka percayalah selalu ada berkat perlindungan bagi kita orang-orang kudusnya yang diberkati Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik. Saya simpulkan khotbah saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada 3 fase yang akan dilewati oleh orang percaya. Yang pertama fase apa? Kelimpahan. Fase apa yang pertama? Kelimpahan. Yang kedua pendewasaan. Fase yang ketiga kekekalan. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami terima firman-Mu bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas, karena kami tahu, kami sadar bahwa waktunya sebentar lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, pegang erat tangan kami, karena kami butuh Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tangan kita, mari kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekali lagi, sekalipun aku dalam, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau beserta. Sekalipun badai topan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kadang-kadang kalau kita hidup dalam kelimpahan seakan-akan semuanya gampang. Tetapi pendewasaan iman kita ditentukan ketika engkau menghadapi tantangan masalah. Apakah engkau beriman seperti orang yang berkata, kalau aku diberkati aku beriman, atau engkau akan beriman sekalipun badai topan datang, sekalipun aku dalam lembah kegelaman, aku tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Maka hari ini tentukan,
Karena hanya orang-orang yang berjalan bersama Tuhan yang dibentuk, didewasakan. Dan jujur ya Pak Bu, kadang-kadang ketika kita diproses Tuhan, kadang-kadang gak enak. Kadang-kadang kau harus lewati malam-malammu dengan tetesan air mata. Kadang-kadang sepertinya berjalan sendirian, di mana orang-orang mungkin mencemooh engkau, orang-orang mungkin merendahkan dirimu. Tetapi selama kita berjalan bersama Tuhan, walaupun seakan-akan sendirian, tetapi nyatalah kasih Tuhan bahwa engkau selalu digenggam erat tangannya. Tuhan tahu setiap apa yang kau alami. Mungkin kau berkata, tapi Pak Pendeta, saya sangat berat ya. Saya ada banyak sekali air mata saya yang menetes. Pak Pendeta nggak tahu. Iya, saya nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan ini yang saya percaya, bahwa Tuhan tampung tiap tetesan air matamu dalam kirbatnya. Dan saya juga percaya sesuai kata firman Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk mengubah tetesan air matamu menjadi tari-tarian sorak-sorai. Engkau yang saat ini sedang bergumul, engkau yang saat ini sedang melewati masa-masa terkelam, dalam lembah kekelaman sekalipun, engkau tidak diciptakan untuk bergumul selamanya. Ada momen di mana engkau menangis, ada momen di mana engkau bertelut dalam pergumulan, tapi ada momen di mana engkau akan mengangkat tanganmu, berlompat bergembira, karena setiap doamu dijawab Tuhan. Dan jika itu yang menjadi doamu, saudara, izinkan saya mendoakan setiap saudara. Tuhan lihat anak-anakmu yang saat ini mereka berdoa dengan satu keyakinan yang pasti bahwa masalah memang ada, tantangan juga besar, tetapi kami masih punya Yesus. Dan pengalaman hidup kami mengajarkan bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap buah tantanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka biarlah kasih setiamu selalu ada dalam kehidupan kami. Orang-orang kudusmu, orang-orang yang selalu ada minyak dan anggurnya. Kami percaya kami akan mengakhiri ini dengan tangan pasti dalam Yesus. Dan setiap kita yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sekali lagi katakan, ini yang kami imani ya Tuhan, ini yang kami percayai. Berkat-Mu atasku, kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, yuk di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Sekali lagi ku puji, ku puji, ku sembah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami diberkati Tuhan oleh setiap pemberitaan firman-Mu. Maka tiba saatnya kami akan terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan, yang kami percaya menyucikan, menguduskan, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang sudah sangat diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. sama-sama
pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen persekutuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kita dengan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Mari saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita siapkan hati untuk terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah kita yang bersatu dengan tubuh darah Tuhan selalu melekat erat dengan Tuhan. Dan kalau dekat-dekat sama Tuhan Sang Sumber Berkat, maka kita pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Mari, dimanapun kita berada, teduhkan hati kita. Siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti betapa kami sangat dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Kami angkat tubuh dan darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, mengampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, dusta dalam keluarga. Kami tolak orang ketiga. Tuhan jauhkan dari perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Punya rumah di bumi, rumah di sorga. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Kami doa setiap organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah bertahun-tahun punya masalah mah, asam lambung, GERD, bawa dalam doa. Tuhan tahu berapa perihnya sakit itu dan Tuhan mau menyembuhkan setiap Anda. Bawa dalam doa. Maka Tuhan berkati setiap jemaat Tiberias. Kami semua sehat sempurna dalam Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, tidak diabetes, tidak hepatitis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih
dari roti mana? Bangsa Israel dengan roti mana? Tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua diberkati sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Pada sore hari ini mari saudara boleh sejenak berdoa. Kita mengucap syukur buat perjamuan kudus yang sudah kita terima. Kita beriman, kita percaya ada kuasa di balik perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih besar dari segala apapun yang kami hadapi, dan Engkaulah penolong setiap kami. Angkat tanganmu sama-sama, kita katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau Yesusku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Kami doa tiap pot, tiap tetes inam minyak urapan dari sorga memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kerinduanmu, kita sudah dengar firman Tuhan. Saatnya engkau berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Nyatakan isi hatimu, nyatakan segala pergumulanmu di hadapan Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Pak Teguh, Tuhan berkati juga Ibu Margareta, Tuhan berkati Ibu Luciana, juga Ibu Sonia Deborah, Tuhan berkati Pak Surya, Tuhan berkati bersama keluarga siapapun mereka yang menulisnya dengan iman. Kami percaya mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Doaku ya Tuhan, setiap suami diurapi menjadi imam yang kudus, sehingga mereka boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Mereka yang bekerja diberkatilah setiap apa yang mereka kerjakan. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan, penolong yang setia bagi suaminya, membesarkan anak-anak dengan ajaran Kristus. Berkati bahkan setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri dalam ajaran Tuhan, tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan setiap jemaat lanjut usia, Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh lihat anak cucu mereka
hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, berbisnis, atau mungkin mencari pekerjaan, mereka yang sedang bersekolah, mereka yang rindu bahkan untuk masuk dalam sekolah-sekolah pilihan mereka di bulan Juni nanti. Biar Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syafaat kami untuk Gembala Sidang Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami berdoa supaya Tuhan terus berikan kesehatan, berikan hikmat dari sorga selalu, sehingga melalui pelayanan beliau jutaan jiwa boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, dengan segala program-programnya Tuhan memberkati untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini, Koordinator Pak David bersama keluarga, juga hamba bersama istri, anak-anak, Tuhan berkati. Worship leader Bung Vander, Bung Sony, Tuhan berkati. Rekan-rekan worship team, juga choir, juga pemain musik, tim media, asyir, kolektan, guru sekolah minggu, berdoa syafaat, apapun yang kami kerjakan Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami pulang, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Ini yang akan terus kami perkatakan, bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkat dari sorga untuk kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah tangan-Mu sendiri yang mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari tempat yang maha kudus tercurah bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom. Damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Cabang Bekasi Town Square. Sampai jumpa di pada berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.